di dalam Kasih agama. tunjuk, Ya, kasih tunjuk itu ayatnya, kasih tunjuk, Ya itu tadi dari tadi nanya itu Bang iya. Yesus makanya jawab tuh kasih sampai guru tunjuk. nanya lagi. Yang memuliakan itu siapa kira-kira? Eh, Iya siapa? ajaran Muhammad. ajaran siapa yang memuliakan Muhammad Yesus? memuliakan Yesus. Kalau tidak Iya, memuliakan Yesus selalu apa? Menghina. Jangan cuma tertawa, Pak. Ini kita disimak ribuan orang loh. iya Pak. Kenapa tertawa? Apa yang lucu? Apa yang lucu? Ya, sekarang saya tanya, Oke. Muhammad dengan Kan Yesus sama tidak? kan pertanyaan saya ke Bapak. Kan Bapak yang punya kitab. Di kitab Bapak kan diterangkan ketika dia datang, sosok yang datang setelah Yesus adalah sosok yang memuliakan Yesus. Nah, yang datang setelah Yesus itu siapa menurut Bapak? Kau mau bilang Muhammad? Nada, jangan jangan bawa ke Nabi Muhammad, jangan, jangan. Itu Jangan. roh. Ya. Nah, ketika roh itu Betul. datang, apa yang diucapkan? Apa bukti roh itu memuliakan dia? Contoh. Satu, apa itu kira-kira? Pernah dengan roh, Ya, berbicara, pernah. enggak. Ini kan dia katakan gini. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia ini masih penyampai firman, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya. Lalu, ia akan memuliakan aku. Pertanyaan saya, apa di dalam agama Kristen yang memuliakan Yesus? Siapanya? Paulus, Lukas, Markus atau Tidak usah siapa? kemana-mana, itu kan kita bicara tentang roh. Iya, ini makanya saya minta rohnya yang datang kepada siapa yang memuliakan Yesus. Coba kita buktikan Roh, dulu. Heeh. saya tanya, Anda bisa dengar suara roh? Loh, tapi dia berkata-kata, Pak. Iya, memang dia berkata-kata, tapi Anda bisa dengar. Terus yang memuliakan ini siapa? Dia akan memuliakan aku. Itu roh. Itu siapa itu, Pak? Hah? Ya, coba buktikan. Coba buktikan di agama Anda apa kata roh itu terhadap Yesus yang dia muliakan. Coba. Anda pernah berkata-kata dalam hati tidak? Loh, kok larinya ke situ? Iya, Anda punya roh ke tidak? Saya tanya, Kok Anda larinya punya ke roh tidak? situ? Ini kok jadi nangis, Pak? Jangan nangis dulu. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Nah, mana bukti? Mana bukti? Mana Roh bukti? itu, Kalau itu di dalam Kristen, kita butuh bukti. Ayo. saya tanya, Anda bisa lihat roh? Kenapa larinya ke roh? Roh itu bisa berbicara. Iya, makanya kita minta bukti. Iya, Nggak ada ya di berbicara. bukti di Kristen. Roh itu Saya tanya dulu, Pak. Pak, di dalam agama Anda tidak ada ya memuliakan Yesus? roh itu wujud Garambang. dari Yesus sendiri. Wujud dari Yesus sendiri. Angel. Angel-angel. Bang, ini kebanyakan makan kuku piglet gurunya jadi. Ya karena memang manusia kalian ini kan gak punya roh, jadi tidak bisa dengar suara roh. Yang mending kagak ada roh lah daripada nggak nyambung kalau ngobrol lah. Tadi ditanya Muhammad yang dimuliakan, siapa yang dari jawab? Jangan lari ke Nabi Muhammad, Pak. Jangan. Alergi Anda kan dengan Nabi kami kan? Cukup di agama Anda. Dia akan datang dan memuliakan aku. Itu siapa? Coba. Satu. Itu Roh Kudus yang diutus. Iya, mana buktinya Roh Kudus memuliakan Yesus? Satu data aja. Saya tanya, Anda bisa dengar bahasa roh? Kenapa larinya begini ya? Tidak- Kenapa larinya begini ya? Kok saya jadi perasaan saya kok jadi nggak enak, Pak? Saya kan sederhana. Kalau misal Tidak ada di Alkitab, tidak ada, tidak ada ya. tidak ada. Jadi dia akan memuliakan aku. Dia di sini tidak ada di dalam kitab saudara memuliakan Yesus. Dia itu roh, tetap memuliakan Yesus. Tapi kami Mana? tidak Kasih pernah coba bukti. mendengar, Kita butuh bukti, Pak. Kita butuh bukti. Di mana ada kemuliaan yang diberikan kepada Yesus di dalam kitab saudara, dan siapa yang bawa ajaran itu? ajaran apa? Anda mau bilang Pingin Paulus? tahu? Enggak, Pak. Dia roh jangan selalu cengengesan, Pak.
Saya sudah Ini ribuan yang nyaksikan kita, tapi Bapak kayak apa nih? Bapak itu kayak kelihatan apa ya? Manusia muka seribu, culun. Anda lucu. Ditanya, dia akan memuliakan aku. Dengarkan Pak, dia akan memuliakan aku. Coba kasih bukti kalau di Kristen itu ada roh penghibur yang memuliakan Yesus. Berikan contoh satu. Saya sudah bilang. Masa kitab Anda setebal itu nggak ada kasih contoh satu pun? Coba, coba. Anda bisa, saya dari tadi tanya, Anda bisa dengar bahasa roh, pernah lihat roh? Loh kenapa jadinya lari ke sana? Wah, Ini data di dalam kitab saudara. ya, Pak, ini data yang ada di dalam kitab saudara mengatakan apabila roh itu datang, dia akan memuliakan aku. Nah sekarang, kalau roh penghibur itu ada di agama Anda, tunjukkan ajaran yang memuliakan Yesus itu yang mana? kami yang memuliakan Coba. Yesus. Kita cuma siapa? Kami. Siapa yang memuliakan? Siapa yang memuliakan Yesus? Kami. Kristen. Coba tunjukkan satu dalil bukti Kristen memuliakan Yesus. Satu aja Pak. Satu aja. Please. Anda tidak pernah lihat. Mana? 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 Mana kemuliaan Yesus di mata Kristen? Mana? Mana? Kami memuliakan Tuhan itu. Kamu nggak pernah lihat. Oh. Apakah ada ajaran Yesus memuliakan aku adalah menyembah aku, Pak? Yesus tidak perlu diminta sembah. Ada. Loh, tapi kan faktanya dia katakan ketika roh penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Kalau roh penghibur itu datang ke Kristen, mana buktinya Kristen memuliakan Yesus? Tunjuk satu aja. Lah, baru kami memuliakan Ada? Tuhan itu. Yang mana? Anda muliakan siapa? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab, roh itu tinggal bersama kami, di dalam tubuh kami, dalam roh kami. Kami memuliakan Loh, Tuhan lewat terus roh ketika roh itu datang kepada tubuh Anda, masuk ke dalam tubuh Anda, coba kasih satu aja bentuk wujud kemuliaan Yesus yang Anda tunjukkan dalam perilaku menjadi seorang Kristen. Apa itu? Satu aja. Kalau ada saya tutup komal. Ya, Kami memuliakan Yesus, buktinya kami menuhankan Dia. Anda tidak Buktinya dibaptis. Anda menuhankan Dia Anda gitu. tidak dibaptis. Anda tidak dibaptis. Sabar, Anda memuliakan sabar, Tuhan. sabar, Bung, Anda Bung. bilang, Anda Tidak memuliakan laku, Tuhan. Tidak. tidak laku ajaran Anda gereja tidak di sini. dibaptis. Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma, malaikat maut bagi Anda. Mualaf yang Saya tanya, Yudas. ada Roh Kudus di dalam diri Anda? Menurut Yesus, di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 16 dikatakan, Ekeinos emedoxarisi, Anda hoti ektou emau. Dia akan memuliakan aku. Ya, Coba. memang dia. Coba Roh itu Anda tunjukkan satu dasar pijakan di dalam agama Anda memuliakan Yesus. Satu aja. Tidak di dalam Hari Minggu itu penyembahan kepada dewa siapa? Dewa matahari. Sunday. Anda memuliakan Yesus, itu Anda harus dibaptis. Lo kok jadi saya yang memuliakan? Anda dulu. Anda dulu. Anda dulu. Buktikan satu pengajaran di dalam Kristen memuliakan Yesus. Satu aja. Anda tadi bilang Anda memuliakan Yesus. Ekeinos emedoxasei. Hoti ektou emau. Coba. Satu aja. Mana bukti? Tahu, anda itu mualaf. Anda itu Yudas Iskariot. Bapak, apakah seberat ini Anda Malah menjudge sih. menunjukkan seberat ini Anda mau menunjukkan ke kita? Padahal dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara, ketika roh penghibur itu datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya tanya kepada Bapak, kalau roh penghibur ini, roh kebenaran ini ada di dalam Kristen, tunjukkan satu bukti Kristen memuliakan Yesus. Saya Satu aja. memuliakan Yesus. Saya buktinya. Apa buktinya? Apa buktinya? Terpujilah Kristus, Yesus Tuhanku. Lah, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kan Anda minta bukti. Iya, itu bukan memuliakan, itu menghinakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa? Mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Aduh. Saya nggak tahu. Sebagai apa? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Sebagai utusan. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Oh, Paham? saya takut. Saya kaget. Hah? Itu fakta. Baca kitab Anda, Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mengajar kepada Bani Israel 3 tahun untuk dikenal Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia ingin dikenal sebagai Tuhan atau ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Jawab. Malam kudus, sunyi sepi, tak ada jawaban. Matiin Roy. Halo? Bisa nggak? Matiin Roy. Halo, bagaimana? Bro, saya bisa bertanya Ya. nggak? Halo. Ganti Iya. pemain, ganti pemain. Iya, ganti halo. pemain. Iya, halo juga. Bapak Jesus ganti pemain dulu ya. Iya, iya. Silakan Pak Jimmy. Anda, saya mau buktikan nih Yesus Daripada itu Tuhan. melawan, saya cuma mau tanya, apakah Muhammad ada pernah bikin mujizat? Berapa mujizat yang Muhammad buat? Wah, tuh Salah satu Jangan mujizatnya adalah Bela bulan. dengarkan. Pasti bukan. bukan jalan di atas air. Dengarkan. Saya tanya mujizatnya Muhammad gitu. punya mujizat satu itu saja dong bikin. Kita bertanya, dengarkan Bung, dengarkan. Ketika saudara bertanya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, mujizat beliau adalah ilmu. Kalau mujizat Yesus adalah, dengarkan. Kalau mujizat Yesus itu adalah pengobatan. Oke? Kalau mujizat dari Kalau mujizat Nabi Musa alaihi salam itu adalah apa? Coba. Apa mujizat Nabi Musa alaihi salam? Saya cuma tanyakan mana mujizatnya Muhammad. Itulah yang mujizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Ingat tadi nubuatan yang kita baca sama-sama. Anda dengarkan tadi. Kalau nggak ada mujizat, Itulah katakan gini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tunggu. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakan. Nah, ini mujizatnya. Jangan cengengesan, Pak. Jangan cengengesan, Pak. Pak, jangan cengengesan, Pak. Jangan cengengesan. Enggak, itu perkataan. Jangan cengengesan, Dulu Pak. dia Jesus making udah nggak ada ilmunya, dia turun dulu di bawah dia supaya dia Jangan bisa cengengesan. Karena Anda sedang dipermalukan. Oke. Nah, sekarang Anda bertanya, dengarkan. Bung, Anda bertanya tentang mujizat. Ini mujizatnya. Dengarkan. Mana? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu bukan Yang mengatakan, dengarkan. Ini kan ilmu, Pak. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal. Apa maksudnya itu? Pak? Maksudnya apa? Tunggu. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, Pak. Kalau itu bahaya. Iya.
Iya, salah satu dengarkan. Salah satu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran, dia mampu menguraikan hal-hal yang akan datang, Pak. Saya tanya mujizat. Bagaimana dia berbicara mengenai kedokteran? Sabar. Bagaimana dia menguraikan tentang alam semesta? Bagaimana kemudian dia bercerita tentang kandungan laut? Bagaimana dia menceritakan tentang udara? Bagaimana dia menceritakan isi bumi dan seterusnya? Ini yang dimaksud. Ketika ia datang, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke? Nah, kalau Anda menginginkan mujizat membangkitkan orang mati, Itu enggak benar. kalau Anda ingin mengatakan mujizat itu membangkitkan orang mati, itu enggak zaman. Bukan zamannya Rasulullah. Membuat orang buta melihat, itu bukan zamannya. Ketika kemudian membuat orang lumpuh berjalan, itu sudah bukan zamannya. Karena itu tidak dibutuhkan Tapi lagi. Muhammad Kenapa? enggak Karena ilmu punya kedokteran kuasa begitu. akan mengungkap semua itu. Nah, sekarang yang dibutuhkan manusia dari abad ke-7 sampai sekarang dan untuk selama-lamanya adalah ilmu pengetahuan, Pak, yang dibutuhkan. Enggak. Yang dibutuhkan itu adalah ilmu pengetahuan, Pak. Bukan lagi yang kayak gitu. Bukan lagi bola lautan. Bukan lagi yang kayak gitu, Pak, yang dibutuhkan sekarang ini. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah hukum-hukum. Nah, 1400 tahun Saya tertawa bro kalau kau jelaskan kayak begitu. Ini Kayak diskusi dia bertanya, baru orang menjawab dia ketawa. Iya karena Gitu loh. narasi liar itu mah. enggak Jawabannya Begini sama aja dulu, saja, begini yang lain ngomong diam itu dulu mah. ya. Oi, yang lain diam dulu. Kalau Anda bertanya, ya butuh jawaban toh. Nah kalau Anda tidak setuju jawaban itu, dengarkan jawaban itu, baru kau bantah gitu loh. Mujizat apa? Kalau ngomong lagi turun kalah. Nggak mau diatur ya? Nggak punya apa? Nggak punya mujizat. nggak usah bicara banyak. Gini, Bung, mujizat itu apa? Mujizat itu apa? Tunggu, Bang Handi. Saya tanya dulu dia. Hah? Mujizat itu apa? Menurut kamu Mujizat apa? itu apa? Menurut kamu apa? Tanya dia Kok tanya jadi tanya balik. saya? Kan Anda yang tertawa dari tadi. Ini kamu tanya Kan saya, dari tadi tanya Anda menurut tertawa, kamu apa Bung. mujizat? Saya tanya mujizat itu apa? Menurut saya. Kenapa apa Anda tanya? tertawa? Apa kamu Saya tanya mujizat. Iya, kenapa Anda tertawa ketika saya menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW salah satu mujizatnya adalah mengungkap Itu dia nggak bisa Jadi kalau Bang. bilang- Orang ngomong dia ngomong juga gitu. Dia nggak bisa Iyalah, diskusi. mujizat itu apa, Pak? Mujizat itu apa? Tapi kalian itu menjatuhkan nggak bagus. Mujizat itu apa? Mujizat. Jawab dulu tuh Bang, mujizat itu apa? Loh, Saya ditanya yang mujizat itu tertawa apa? dari tadi di sini kan Anda. Mujizat itu apa? Saya tanya dulu, mujizat itu apa? Kenapa? Mujizat itu apa? Coba jawab dulu. Menurut kamu apa? Mujizat itu kan berasal dari bahasa Arab. Menurut saudara, mujizat itu apa? Hah? Coba. Mujizat itu adalah, Menurut kamu apa? kan Anda bertanya ke saya, mana mujizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya sudah terangkan. Salah satu Saya tanya, mujizat beliau mujizat adalah Muhammadnya itu apa? Itu ngoceh lagi Kamu kan balik itu. lagi, Ngoceh jangan lagi dia. main-main. Ngoceh lagi, ditanya diem, orang ngomong dia ngoceh. ya saya jelaskan dulu ya, Pak Jimmy ya. Jangan seperti guguk di sini ya, Pak ya. Jangan mentah-mentah makanan Anda itu guguk, Anda juga berlaku Saya seperti tanya. guguk. Anda Tunjukkan bertanya ke saya jelaskan dulu. Pak, Pak, Anda bertanya ke saya jawab dulu. Anda disaksikan oleh anak bangsa loh. Begini toh cara Kristen berdialog. Anda bertanya, saya jelaskan. Anda diam, jangan cengengesan. Anda bertanya ke saya, mana? Nggak usah Nah, pakai itu kan emosi bro, santai bro. apa yang Imanmu goyang ya. apa yang lucu? Enggak, apa yang lucu gitu? Apa yang lucu? Apa yang lucu? Nggak Pasti usah turunkan aja orang kayak gini nggak bisa diskusi. Apa Nggak yang bisa lucu? diskusi dia. Anda mengatakan iman kami goyah, majikan Anda Belanda datang ke sini lengkap persenjataan, tank dan seterusnya, membunuh nenek moyang kami nggak pernah gentar. Iman kami malah semakin kokoh. Buktinya sampai hari ini kami mayoritas.
Siapa yang mau gitu dong. menghadapi Bang Juma? Sebentar. izin dulu. Siapa yang Siapa punya yang ilmu? mau menghadapi Hadapi Bang saya. Juma? Siapa yang mau menghadapi diskusi? Siapa? Mikael. Ya, Siapa? boleh. Oke, Mikael. oke. Siapa? Satu-satu, Oke, baik. satu-satu. Siapa? Saya Mikael. Siapa? Siap, Mikael. Oke. Mikael. Dia ayo diam ya. Topiknya apa? Temanya apa Bang Hadi? Temanya apa? Yang tadi aja. Tadi Roh Kudus saja. Tadi teman itu ketawa karena kamu salah menerangkan antara nubuat dengan mujizat. Nah, pertanyaannya nih mujizat itu apa dulu? Oke, Mujizat oke. itu dulu. Mujizat dulu. Coba Mujizat itu coba ajarkan sesuatu- saya mujizat itu apa Pak? Biar Iya, saya tidak supaya salah. Iya, supaya pintar Sebelum kamu di juga ini betul. sebentar dulu Bang Juma, si Mikael ini tadi typing bilang abang Oon. Lanjut Ya Bang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya dia pintar memang dia. Ya, Silakan mujizat itu Iya, apa? nggak Mikael? apa-apa, nggak perlu Memang dilaporkan si itu. Juma itu on si Juma itu. Kenapa? Iya, iya. Dia nggak bisa membedakan Iya. perbuatan Oke. dengan miracle. Miracle itu adalah sesuatu perbuatan di luar nalar Oke. perbuatan, oke? Jadi bisa tindakan Oke. itu mengobati berjalan di atas air tidak seperti yang tidak pernah dilakukan oleh Allahmu. Nah, jadi Juma, kamu itu memang oon, nggak cerdas ya. Kamu nggak bisa. ini ya. Kamu nggak Sudah bisa menyerang personal membedakan. ini. Tito ini Memang yang kayak kan yang, saya bilang, yang menganggap kita harus mengkoreksi. Yang lain diam dulu, wes. Stop. Bunda Rahma, Stop Bunda dulu. Rahma tolong Banyak diam. ngomong. Kita harus mengkoreksi Juma. Juma ini nyerocos, dia nggak bisa membedakan. Daripada kau ngerocos Oke. menerangkan anak orang. Ayo lu. Oke. Gue yang hajar lu ya. Oke. Mikael. Kamu Juma sok pintar. Tito. Kasih Gurunda dulu, kasih Oke, Gurunda dulu. Tito. Kenapa? Sekarang gini, kita Kenapa, butuh Kit? kita pakai timer boleh? Ya, Kita pakai timer, boleh? Tapi nanti kalau Oke, saya oke. ketawa, Dua kamu menit. menjelaskan. Kamu nanti kalau saya Ya nggak ketawa, apa-apa. kamu menjelaskan, nggak apa-apa. Iya, ya? nggak apa-apa. Dari tadi kamu nggak apa-apa. nyerocos saja, Silakan. nggak jelas. Bre, by brethren kekerasanan. Heeh. Gini ya, ini akan gua timerin, ini akan gua timerin ini tuh. Tuh, ini udah open cam ya. Pertanyaan saya, Kalau misalnya ngetawain 2 menit. mujizat paling keren dari Yesus yang kalian imani itu bisa gua ketawain, Enggak, gua lepeh itu. saya dulu. Bisa itu gua lepeh. Kalian kan di sini. Jadi jangan semua jangan Islam. ngacem-ngacem yang kayak Tanya gitu-gitu dulu, lah. Jangan tenang ngacem-ngacem yang aja kayak gitu lah. 2 menit. Ini ada kores loh. 2 menit, Oke. 2 menit. Iya Kores, tenang 2 aja menit, Kores. 2 menit ya. Kamu belum Kita mati timer. Kores, ditimpa gedung ya Kores. Kores bisa aja Kores. Walah, gua bangkit di hari ketiga gua kalau gua ketimpa gedung. Kores bisa aja. Bangkit gua di hari ketiga. Dusta Tuhan Nah, lu kan aja dusta. kayak gitu-gitu apalagi udah gue kamu, jagoan gitu. Oke, Tuhan silakan, lu tuh silakan. bikin Kores. AIDS di Tuhan lu aja Amerika. dusta, 2 menit. Kores, apalagi kamu. Lah, Indonesia apa hubungannya Kristen sama 2 menit. Indonesia? Siap. Saya yang Udah masuk bertanya, topik. saya kan nih pendatang nih, kalian ini banyakan muslim. Loh, kok saya yang bertanya, timer lah 2 menit bebas lu mau puisi kayak hola bala silahkan 2 menit gua kasih. Saya Kores, kamu jangan kejam-kejam Apa? kalian semua di sini. Bukan Saya- kejam-kejam, saya- belum. Ini 2 menit ya, ini 2 menit nih. Lihat ya. Sekarang saya yang Lu bertanya, ngomong, iya kan? lu ngomong, gua play nih. Siap? Siap. Oke, siap. Silahkan. Cerot. Saya cuma mau bertanya, apakah ada Tuhannya orang Islam itu sajanya? Coba, yang namanya ada, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu ada. Kalau nggak ada berarti dusta. Kalian mengada-ngadakan. Coba jawab dulu Juma. Ada nggak Tuhanmu Oke. tunjukkan apa pekerjaan Tuhanmu? Ada nggak jenggot Tuhanmu? Ada nggak jubahnya? Ada nggak dia bisa menghidupkan orang mati? Coba tunjukkan dulu Juma. Allahmu itu hebat apa enggak? Gitu ya. Terima kasih. Apakah Masih ada 1:30. Udah. Oh iya ya. Masih ada, masih ada, Apakah masih ada. Allah- Lanjutkan, apakah Allah lanjutkan. Sebentar, apakah Allah itu punya hidung? Hidungnya di mana? Tangannya ada berapa? Nah, begitu cuma cara bertanya. Coba jelaskan dulu, cerdaskan dulu orang-orang supaya jangan bingung tentang Tuhanmu. Nah, kalau nggak ada Baik. Tuhanmu, ada di mana sekarang? Kamu cari tahu di mana di Allah Baik. itu Juma ya. Silakan, jangan berbohong sama saya Juma. Oke, silakan. Baik. Oke. Jadi ketika Anda berbicara tentang Tuhan, Jawab itu 5 menit, menjawab 5 menit, bukan 2 menit. 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Ya, Dan lanjut. Lanjut. ya. Jadi ketika kemudian Anda berbicara tentang pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak pernah dilihat oleh makhluk. Ya, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dia tidak perlu menjadi makhluk
Karena dia maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui, maha mendengar. Jadi dia perlu menjadi bayi untuk melihat, untuk mendengar, dan untuk diketahui. Hanya orang yang berilmu yang bisa mengetahui keberadaan Allah. Nah, sama seperti akalmu. Apakah akalmu itu bisa kamu lihat? Tidak bisa. Apakah karena tidak bisa kamu lihat berarti akalmu nggak ada? Boleh jadi, karena kau menyembah manusia. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya setelah ini adalah apakah saya balik bertanya kepada kamu, apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya anus? Apakah Tuhanmu punya usus? Apakah Tuhanmu punya lubang hidung? Itu pertanyaan saya dan tolong Anda jawab dengan jujur. Oke? Nah, kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tiada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini bukan dusta, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Laisa kamitslihi syai'. Iya, kan Tuhanku yang ditanya, bukan Tuhanmu. Ini Tuhanku kan. Jadi saya punya hak untuk menjelaskan Tuhanku. Anda mau percaya mau tidak, ya itu hak Anda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Oke? Allah maha dengar, maha mendengar, lagi maha melihat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau besar ya Allah, sebab tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17:20, ya Tuhan, tidak ada yang serupa dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan. Yeremia 10:6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar oleh keperkasaanmu. Jadi Tuhan kami, Tuhan umat Islam, Tuhan Yahudi, itu tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ingat pertanyaan saya tadi? Apakah Tuhanmu punya anus? Apakah Tuhanmu punya nonot? Jawab dengan jujur, ya. Karena Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya. Kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab saudara, Paulus mengatakan begini dalam Roma 1 nomor 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Tolong kamu jawab pada saya. Apakah kamu menggambarkan Tuhanmu dengan gambaran manusia? Kalau dia gambarannya manusia, apakah dia punya nonot? Berapa panjang nonotnya? Berapa bijinya nonotnya? Berapa anusnya? Apa saja yang pernah keluar dari anusnya? Itu pertanyaan saya tentang Tuhanmu. Jawab dengan jujur. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Apakah Tuhanmu punya nonot? Jawab dengan jujur. Silakan. Ingat ya pertanyaannya, dijawab dulu ya. Saya tanya juga berapa panjang nonotnya ya. Pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau giliran Anda, ntar dulu dikasih waktu dulu, sabar. Saya nggak dijawab. Sabar dulu. Dong jawabnya gimana? Sabar dulu, lihat dulu. Kalian harus fair, nggak bisa kalian adil. Gimana? Ya lihat dulu itu ya. Silakan jawab pertanyaan, gantian bertanya. Giliran Anda yang menjawab. Dibantah dulu pertanyaan dia, mentang-mentang kalian kambing semua, kalian pikir saya takut. Kalian kan kambing, ngembek. Apa kata? Bukannya Yesus kambing? Aduh, Andy, kamu jangan kejang-kejang. Bukannya Yesus yang kambing? Bukannya kalian. Yesus itu domba, bro. Yesus itu domba. Takut kau, Hendy. Yesus itu yang domba.
Endi Celebes. Yesus Endi itu yang Celebes, nembah. Ya, Endi Celebes. jadi anak Aduh. bangsa lihat ini ya. Ini kita disaksikan Aduh, oleh anak anak bangsa bangsa lihat ya, si yang Bima menyaksikan ini. kita Saya di ini, kandang kambing. yang menyaksikan di Saya di sini kandang itu kambing. ada beberapa jenderal dari Polri, dari TNI yang menyimak kita ini ya. Cuma, Nah, Anda simaklah bagaimana orang ini datang ke sini, Juma, kita bertanya, dia bertanya, kita pertanyaan jawab. saya tidak- Giliran saya bertanya, dia tidak jawab. Kamu bertanya tentang Tuhan saya. Apakah Tuhan saya ada? Saya katakan ada. Kamu minta wujudnya, saya gambarkan laisa kamislihi syai'. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang saya giliran saya bertanya samamu. Apakah Tuhanmu punya nonot? Iya, Kalau kan punya ada berapa 5 menit. panjangnya? Kan ada Silakan 5 menit. Ya, silakan 5 menit. Silakan. Silakan. Saya Silakan. bantah dulu. Jadi kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Yang disebut dengan Kau jawab Iya, dulu nggak pertanyaan, menjawab, kalau enggak iya. turun aja lah. loh, Kamu bisa jawab nggak? Bisa lah. Kan Ya udah jawab dulu. Jawab Kan dulu dia pertanyaan. masuk di situ. Dia Jawab dulu Eh, pertanyaan. pertanyaan Nggak bisa saya jawab tidak dulu dijawab pertanyaan. Cuma Jawab dulu pertanyaan. gampang sekali. Saya nggak kasih kartu kau mau ngomong. Saya lebih besar suaranya. Jawab dulu pertanyaan. Endi, Jawab dulu pertanyaan. Kalian kejang-kejang. Jawab dulu pertanyaan. Aduh, Jawab dulu pertanyaan. Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan. Nggak bisa. Nggak bisa, kan saya sudah jawab, bos. Saya sudah jawab Tuhan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kayak mana Anda mau menjelaskan wujudnya? Dirasa ini alam semesta ini, diciptakan oleh Dia. Keberadaan Tuhan kami itu ada gitu loh. Nah sekarang giliran saya bertanya, apakah Tuhanmu memiliki nonot? Kalau Tuhannya Musa kan ada tuh bisa Udah hilang. Mikael udah hilang. Nah, Dewan Wahyu sekarang Jangan maju. kau bawa Tuhannya Musa di sini. Jangan kau bawa Tuhannya Musa di sini. Bawa Tuhanmu yang kau bawa, Yesus itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu punya nonot? Berbicara Tuhanku, Anda harus Saya menjawabnya tanya dengan Tuhanmu, Al-Quran silakan. dong. Jawabnya dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Ini laisa kamisli syai'. Tuhanku tidak serupa dengan apapun. Jangan dengan Alkitab. Ini dong. jawaban saya. Al-Quran Jawabnya surah dengan Asyura Al-Quran dong. ayat 11. Al-Quran surah Asyura ayat 11. Laisa kamislihi syai'. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk, sama dengan Tuhannya Yahudi. Tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang Tuhannya Kristen. Nah, Apakah Tuhannya Kristen bisa punya dirasa, nonot? bisa Jawab. menyatakan. Sama seperti dia dari Jawab, apakah apakah Tuhanmu punya nonot? Ya jawab dulu tuh, jawab. Ya bisa punya. Dia kan wakbar. Wakbar. Saya tidak tanya apakah bisa atau tidak bisa. Yang saya tanya, apakah Tuhanmu punya nonot? Allah kita heran. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, punya. Berkehendak ya punya, bro. Oh, Tuhannya punya nonot. Bukanlah berkehendak. Bukan berkehendak. Yang kita tanya ini, Yesus Tuhan kau itu bernonot atau tidak? Itu kan kehendak Bapa turun kepada Yesus. Berarti dia bernonot. Berarti Tuhanmu bernonot. Iya. Sudah selesai. Tepuk Ya tangan sudah. buat Kristen Percaya nggak, bro? yang Tuhannya punya nonot. Tepuk tangan semua yang di bawah. Hore. Luar biasa. Ketika Tuhanmu Sekarang gantian saya ketika bertanya. Tuhanmu terangkat belum selesai waktunya. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah dengarkan. Kau sudah ngomong Dengarkan. banyak sekali. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah potongan nonotnya ikut atau tinggal di bumi? Jawab. Ya ikut semuanya, tubuh kemuliaan. Dia akan datang seperti ikut. disunat dong. dengan tubuhnya. Kan? Berarti di surga disambung kan? kembali. Nah, Berarti di langit disambung lagi kulupnya. oh ya itu mah beda lagi, itu udah dikerat, bro. Loh, lalu yang kulupnya yang naik ini jadi apa dia? Kulupnya yang terangkat ke langit Kulup lu jadi kenapa apa? Emang? Kalau kulup lu udah dikerat jadi apa?
Lu pakai lagi. Kenapa jadi saya? Ini kan Kenapa berbicara lu nggak mengenai soto? Tuhanmu. Bikin soto. Oh, berarti Tuhanmu sama seperti saya? Iya iyalah. Inilah Muhammad Kristen. pun percaya. Tuhannya sama seperti manusia. Baca surat Hud 1:18. Aduh, Memalukan. parah. Untuk menjadi satu. Memalukan. 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 Memang Tuhannya lagi. punya nonot. Setiap hari Mulut berbicara Tuhannya tentang Quran, tersambung tentang kembali. kebenaran, tapi nggak tahu kebenaran, bro. Lu berbicara Memalukan. setiap hari tentang Quran. Kebenaran Tentang apa? Tapi lu buta nggak melihat. Kebenaran apa Tuhan punya nonot? Sekarang, kebenaran apa Tuhan Muhammad punya itu nonot? percaya Yesus, bro. Muhammad itu percaya Kebenaran Yesus. apa Tuhan punya nonot? Yesus di dalam Hah? nafas. Kenapa dalam larinya nafas ke Nabi Arab Muhammad? itu artinya Isa. Kenapa larinya ke Isa Nabi itu menjadi Muhammad? Islam. Yang Itu ditanya disebut ini Islam. Tuhanmu. Yang ditanya Iya, Tuhanmu Tuhannya punya Muhammad nonot. Di dalam Imannya di dalam Muhammad itu pengajaran ditolak. orang Yahudi 2 Ya, Samuel Al-Maidah 7:22 17:18. sebab Makanya dia engkau kebaskan. besar ya Dia Tuhan kebaskan, Allah, dia hijrah. sebab tidak ada yang sama seperti Dia engkau hijrah, bro. dan Tahu tidak nggak ada Muhammad hijrah ilah selain kenapa? engkau menurut Muhammad segala yang itu kami percaya tangkap Yesus, dengan bro. telinga kami. Pertanyaan Sayangnya saya Al-Quran kepada itu saudara, bukan buatan kenapa Muhammad. Al-Quran kenapa itu buatan Tuhannya Utsman. Yahudi tidak punya nonot, Oh, enggak, buatan sedangkan Umar Tuhannya Kristen punya sama nonot? Zaid. Terus timbul keributan besar. Kan dibikin lagi sama Utsman, dibakar tuh sisa-sisanya. Tuhannya Iya. Yahudi tidak punya nonot. 2 Samuel 7:22. Kenapa Tuhanmu punya nonot? Kenapa? Kan Allah kita Kenapa? heran dan besar, bro. Hah? Kenapa? Ya belajar lah, lu nggak- nonotnya lu kan besar. orang pinter. Nonotnya Kenapa lu besar. nggak belajar? Nonotnya besar. Lu pinter kenapa lu nggak belajar? Tanya bro? dulu. Lu kenapa Kau nanya bilang sama nonotnya gua? besar. Katanya lu Saya orang salah pinter. dengar ini, teman-teman. Besar Hah? katanya. Teman-teman, Muhammad dia itu orang ngomong besar. Oh, Besar. nonotnya besar. Kecil, Gurunda kecil. Nanti saling hujat nanti. Baru Udah. tahu. Jadi gitu ya Keluar nih teman-teman. jalan nih. Kalau menghadapi Kristen penghujat, kita robek mulutnya dengan data-data di dalam kitabnya sendiri. Selesai. Lanjut. Ya, jadi tadi Itu gini ya. Tito Ntar dulu, yang Bu, menganggap Rama. perjanjian lama itu iblis. Ntar dulu, Bu, Rama. Kecil, Gurunda ya. Jangan Bohong tampilin kayak dia. gitu. Jangan. Oh Nggak boleh. iya maaf. Jangan. Jadi gini ya. Jadi gini tadi bahwa mereka itu bahwa dia mengatakan gini, Tuhan kami itu bisa diraba, Tuhan kami itu bisa dilihat, Tuhan kami itu bisa kelihatan dan seterusnya begitu. Dia bertanya kan ke Bang Juma, Tuhanmu mana gitu loh? Apakah dia punya seperti yang Tuhan kami? Bang Juma udah menjawab, Laisa kami seliseun kan gitu, udah dijawab. Pertanyaan Bang Juma kembali kan counter attack ini. Dia nggak mau menjawab. Untung ada temannya menyelamatkan dia, mengakui bahwa Tuhannya punya itu gitu. Cuma Bang Juma nggak mau. Masih Cuman mau Bang datang Juma nggak mau besok. melanjutkan. Mestinya ada pertanyaan kedua Bang Juma. Apa fungsi itu? Apa fungsinya gitu loh? Apa perlu saya telepon Pak Emri? Itu dia. Andai kan dia tidak kabur, itu pertanyaan kedua. Masih mau datang besok, cendol. Inilah celakanya. Kalau Tuhan itu berfisik, bisa dilihat, sedangkan Yesus kan berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya yang dia lihat itu bukan Tuhan, tapi dia bersikeras. Nah ini tadi orang ini nggak bisa diskusi gitu. Yang paling celakanya adalah bahwa Bang Juma menjawab, waktu masih berjalan dia ketawa-ketawa. Artinya memang dia nggak mau diskusi gitu. Dia hanya mau memancing emosinya Bang Juma supaya Bang Juma itu salah ngomong. Itu yang diharapkan. Dia bukan kabur. Saya turunkan, takut Bang Juma emosi banget. Oh, aku nggak emosi, kalau aku yang dihujat enggak lah. Kecuali Tuhanku kurobek mulutnya. Tapi tetap aja netizen itu minta diturunkan saja Bang Juma. Jadi diturunkan, netizen minta. Ya, siap. Ya, inilah cerminannya ya teman-teman, cerminannya agama Islam dan juga Kristen dalam arti kata. Ya, sehujat apapun kita
kita berdata ketika kita menyatakan sesuatu tentang agama teman-teman Kristen. Tapi giliran mereka kemudian berkata tentang agama kita itu tidak pernah berdata. Seperti itu. Kita dibilangnya sama dia kambing katanya ya kan. Sementara Yesus sendiri mengatakan di luar Yahudi yang percaya kepada dia, yang ikut kepada dia, yang minta kepada dia sesuatu disebut dengan sebutan guguk kan gitu. Bang Handi katakan di dalam Yohanes 1:29, inilah anak domba gitu. Aduh jadi nggak enak saya. Nggak enak, nggak enak. Tuhannya sendiri dibeli julukan anak domba loh. Masa dia lempar ke kita ya, kalau kita muslim adalah kambing. Ini orang otaknya taruh mana coba? Jadi setiap Anda mengeluarkan statement binatang di Bible itu ada gitu loh. Jadi teman-teman Kristen, marilah diskusi dengan baik, hilangkan kebencian lah. Kenapa sih gitu? Anda ingin bertanya tentang Islam, naik aja. Orang kalau Bang Juma menjawab, Ustadz Alif menjawab, ya dengarkan gitu loh. Kalau ada keilmuan, ya silakan disanggah. Dicatat itu jawaban orang gitu loh. Kira-kira kelemahannya di mana? Disanggah gitu. Tapi bagaimana mau menyanggah, dia nggak mendengar, dia ketawa saja. Jadi memang dia udah siapkan hujatannya gitu loh, terstruktur. Berganti yang datang ke sini gitu. Saya kalau Bang Hadi maaf, saya kalau bertamu di tempat oten gitu ya. Saya keras-keras tapi saya tidak pernah kemudian tertawa ketika lawan diskusi saya itu niatnya menjawab sesuai dengan keyakinannya gitu. Nanti saya tertawa ketika mereka mengolok-olok, menghujat, menista, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya itu baru saya tertawa karena memang lucu. Yang tadi ini kan saya menjelaskan tentang Allah. Tiada Tuhan yang tiada satu apapun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia Maha melihat, dia Maha mendengar. Jadi tidak perlu dia datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Gak perlu kemudian dia datang untuk mengetahui, untuk mendengar apa yang ada. Karena dia sudah melihat, dia sudah mendengarkan. Urusan kitalah yang percaya kepada dia. Kan gitu poinnya. Betul. Ya. Jadi untuk teman Kristen kalau mau diskusi, naik aja, diskusi baik-baik, hilangkan kebencian gitu ya. Oke, untuk mengistirahatkan dulu Bang Juma, minum air dulu. Saya ke Ustadz Alif, masih monitor Ustadz. Ustadz Alif. Monitor. Ya, kalau ada pertanyaan demikian Ustadz. Mana sih Tuhanmu? Mana wujudnya? Mana Allahmu gitu loh. Silakan Ustadz Alif. Masya Allah. Sudah dijelaskan oleh Gurunda tadi bahwa ketika Allah sendiri sudah menyampaikan, ini kan poin dasarnya dulu. Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa laisa kamislihi syai'un, ya udah, tidak ada sesuatu pun yang setara, yang semisal dengannya, maka pertanyaan apapun itu akan gugur. Kan gitu. Nah, lalu di mana Allah? Allah sudah ada. Allah itu ada, bahkan bukan hanya sudah ada, Allah itu ada, keberadaannya tidak berawal. Allah ada sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah itu ada gitu loh. Sebelum pertanyaan itu ada, Allah itu ada. Kan jelas, makanya Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu. Allah itu bukan yang berada di dalam ruang dan waktu. Kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsyistawa, misal Allah itu berada di atas arsinya, Allah berada di dalam kemuliaannya. Arsi itu di mana dijelaskan juga sebagai tahta kemuliaannya, makhluk Allah yang paling besar, sehingga seluruh makhluk Allah yang lain, planet-planet yang lain, bumi dan semesta itu semua berada di dalam arsinya. Dan Allah di atas arsi itu, Allah meliputi seluruh makhluknya. Makanya seluruh makhluk diliputi oleh Allah, seperti yang ada di ayat kursi dikatakan gitu kan, dijelaskan. Nah seperti itu. Kanallahu walam yakun syai'an ghairuh. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada selain Allah. Jadi jelas begitu keberadaan Allah. Makasih Pak Ustadz. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diskusi naik, silakan bertanya, bebas bertanya tentang Islam. Tapi mohon sekiranya dalam menjawab silakan Anda mendengar. Nah kalau ada keilmuan ya silakan mengkanter balik gitu. Kita mendengarkan lagi gitu. Itu namanya diskusi. Nah kalau ditanya balik, jawab.
dan akan dikantar balik pula gitu loh. Itu namanya diskusi gitu. Tapi kalau orang lagi menjawab lo ketawa-ketawa, ini udah ada apa ya, sesuatu yang memang tujuannya untuk tidak mau bersahabat dalam berdiskusi gitu ya. Ada yang baru masuk nih, Pak Iqmal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek kok sebentar Pak Iqmal, Bang Kores ada yang mau disampaikan dengan topik tadi? Silakan. Oh iya dong. Jadi gini, apa ya, asatis dan ikhwan itu Allah sudah menjawab sendiri gitu ketika ditanya mana Allah gitu, tunjukkan wujudnya gitu, mana seperti apa hidung, kaki, kayak gitu-gitunya kan. Allah kan sudah menjawab di Al-A'raf 194, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Kalau Allah terlihat seperti bentuk Tuhannya Kristen dan juga pagan Romawi dan Yunani, yaitu berhala jatuhnya. Kalau Tuhannya kelihatan di dunia, berhala. Mau kemana? Allah udah jawab di 194 gitu. Mau kemana coba? Ayo, mau lari kemana? Jadi kalau lu bisa menunjukkan hidung Tuhan lu berhala. Kelar perkara. Jangan emosi yang di bawah. Sekali berhala tetap berhala. Misalnya juga ya, ini gua keluarkan, seandainya di revisi edisi ketiga di LAI ada keluar muncul kata-kata Yesus ngomong, "Aku adalah Tuhan." Nah, berhala langsung jatuhnya. Kenapa bisa begitu? Karena kelihatan bentuknya manusia. Asyura ayat 11 nantinya balik lagi ke situ, tiada ada sesuatu yang menyerupai dengan Allah. Kalau ada sesuatu yang serupa, berhala. Karena di sini di Al-A'raf ayat 194, yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Mau dalilnya? Ini loh. Sini, nih. Tuh. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang tuh serupa juga dengan kamu. Kalau bentuk Tuhan lu sama kayak muka lu, itu berhala dalam Islam. Jangan emosi dalam Islam. Bawa dalil gua. Sama kayak Ustadz Abdul Somad ketika ngomong bawa dalil. Ini dalil. Jangan emosi gitu. Itu paling. Itu aja Bang Ani yang mau aku tambahin. Oh, mantap. Silakan teman-teman yang lain. Marilah kita diskusi damai. Jangan ada unsur kebencian gitu ya. Oke, baik. Pak Yesus mau lanjut lagi diskusinya, Bang? Pak C? Lanjut lagi. Tapi mohon sekiranya jangan ada kebencian, jangan ada hujatan. Sekiranya Anda bertanya, mohon jangan ketawa kalau lagi orang menjawab. Setuju ya, Bang? Oke, setuju. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, saya mau tanya. Ya, silakan. Pertanyaan Oke, pertama sebelum dilanjuti dengerin ya teman-teman yang agama Kristen, yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen ya, teman-teman yang agama Kristen. Udah, Bu. Typing di bawah agamanya Kristen ya, minta Ya. permintaan. Iya, Tuhannya Oten ada non. Ya, hai. Apa kabar? Udah, cukup. Enggak, nama akun bukan. Dia mak sapa aku dari tadi dia tapi mak Ya, sapa aku hai. Udah cukup Oke, ya. lanjut. Nanti saya yang Ini tunggu satu lagi Bang Andi. Iya. Mikael, nanti lu sama gua pas guru udah kenyang makan domba, lu sama gua nanti. Gua masih setengah lapar ini. Tapi Lanjut. kalau dalam kondisi hujat menghujat nggak usah lah. Lebih baik diskusi. Enggak akan sini. menghujat. Ya. Aku pakai dalil loh Bang Andi. Aku Enggak, ngomong itu- berhala pakai dalil kok. Iya paham, tapi itu tadi pancingannya gitu loh, oke? Jadi teman Oke. Kristen yang mau naik, silakan minta permintaan. Catatannya adalah diskusi saling menghormati satu sama lain, nggak boleh saling hujat. Anda bertanya, Muslim menjawab, ya jangan ketawa dong. Sebaliknya ditanya balik, Anda jawab gitu. Oke, ditunggu naik ke atas minta permintaan. Silakan Pak C. Yesus My King, silakan. Iya, terima kasih. Iya, dari tadi kan pembahasannya tentang itu pertanyaan si Michael itu kan kepada Bang Suma itu ala SWT itu gimana, punya wujud enggak, ya kan? Yang saya tanyakan di sini itu alanya orang Arab yang kita katakan ala SWT ya. Terus? Itu sama enggak dengan alanya Musa? Cukup? Ya, itu saja. Oke. Ada yang mau menjawab, Bang Juma? Iya, saya jawab, Bang.
Gedein gambarnya. Gantian, lanjut. Oke. Jadi ketika saudara bertanya, apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya katakan sama, Pak. Kenapa saya katakan sama? Karena di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, dia mengatakan bahwa ya Rabb, saya ingin melihat engkau gitu ya. Saya ingin melihat wajahmu, kata Nabi Musa alaihissalam. Aku percaya engkau itu ada. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian datang bermunajat kepada Allah. Ketika waktu telah ditentukan oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah kemudian menjawab, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tetapi ketika kamu melihat gunung itu, kata Allah, jika gunung itu tetap pada tempatnya, maka niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh. Dan Musa pun pingsan pada masa itu. Nah, setelah Musa kemudian sadar, apa dia katakan? Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kan begitu. Nah, itu saya katakan sama. Kenapa? Karena di dalam kitab Keluaran 33 juga sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah, Allah mengatakan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, wahai Nabi Musa. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu jelas itu. Maka lagi kemudian Tuhan berfirman, engkau tidak akan tahan. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku bisa hidup. Maka Tuhan mengatakan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungimu dan engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan engkau lihat. Nah, ini seirama. Berarti Tuhan kami sama. Karena cerita tentang Allah itu tidak sanggup oleh Nabi Musa melihat. Begitu juga di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33. Nah, sedangkan Tuhan Anda gimana, Pak? Apakah Tuhan Anda Yesus itu sama seperti Tuhannya Nabi Musa? Silakan Anda jawab. Silakan Pak C. Iya, terima kasih. Jadi sebelum Pak C bisa gedein dikit suaranya, Pak C agak dekat mic. Iya, ini handset mungkin agak rusak ini. Nah ya, yuk gitu aja udah, cukup. Jadi yang saya tanyakan itu memang Bang Suma sudah jawab bahwa sama, ya kan? Oke, sama. Jadi ala SWT juga punya punggung ya? Jadi gini, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika Allah dikatakan punya wajah, dikatakan punya tangan, dikatakan punya mata, dikatakan punya mulut, dikatakan punya kaki dan seterusnya, itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kita tidak bisa menggambarkan rupa Tuhan itu seperti apa. Meskipun Tuhan menggambarkan berjalan itu dengan kaki, bicara itu dengan mulut, melihat itu dengan mata, memberi itu dengan tangan. Tapi tentang wujud Tuhan, kita tidak bisa menggambarkan wujudnya dengan rupa manusia. Tidak bisa. Tuhan punya tangan, ya. Manusia punya tangan, ya. Tapi Tuhan dalam perspektif tangan itu tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Di dalam kitabnya Yahudi juga sama, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau dikatakan tangan, lalu yang kita gunakan ini memberi juga disebut tangan, itu Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa apa yang digunakan untuk mengambil dan memberi itu disebut tangan. Maka ketika Tuhan Maha Memberi, boleh dong kita katakan Tuhan punya tangan karena Dia Maha Memberi. Tapi sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Tuhan melihat, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar. Makhluk melihat, makhluk mendengar. Apakah kemudian kuping
yang ada pada diri manusia itu sama seperti kuping yang maha mendengar dari yang ada pada diri Allah? Tentu tidak. Kenapa? Dalil yang mengatakan laisa kamislihi syai'. Itu. Lalu kalau Anda mengatakan, oh tidak, harus begini-begini. Yesus sendiri yang mengatakan, Pak. Di dalam Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Kalau tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tidak ada nabi-nabi yang pernah melihat Tuhan, tidak ada rasul-rasul yang pernah melihat Tuhan, lalu bagaimana Tuhan itu bisa digambarkan? Sementara tidak ada yang pernah melihat. Nah, ini makanya muncul pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang tidak serupa dengan apapun ini, itu sama dengan Tuhan Anda Yesus? Coba dijawab kalau sanggup, silakan. Pak C, sebelum Anda bertanya lagi, mohon dijawab dulu ya Pak C ya. Apakah Tuhan Anda itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Itu aja jawabannya? Iya. Cukup? Jadi kalau Pak Gurunda Suma sudah baca bahwa Yesus mengakui bahwa sebelum Abraham jadi, ia sudah ada. Cukup Pak C? Cukup. Oke, silakan Bang Juma. Iya, jadi pertanyaan saya kan bukan seperti itu, Pak. Apakah Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Kristen yang adalah Yesus? Ya, saya tidak katakan apakah Yesus itu adalah Tuhannya Musa, enggak. Saya katakan apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Kalau Tuhannya Nabi Musa kan tadi jelas tuh Pak, di Keluaran 3:3. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat aku, kan gitu. Nah, Yesus ini bukan cuma dilihat, malah dibunuh sama manusia. Apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen, Yesus? Silakan. Jadi ya, saya tetap bilang bahwa Yesus adalah Tuhannya Musa. Pertanyaan saya bukan begitu, Pak. Pertanyaan saya, apakah sama Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen, yaitu Yesus? Sama. Sama. Dari segi mana Anda mengatakan sama? Sama. Dari segi mana? Anda mau bilang dia beda? Tidak. Maksudnya, saudara saya yang mengatakan sama. Apa bukti kesamaannya? Satu aja. Bukti kesamaan dia itu Allah yang turun ke dunia. Oh, Tuhannya Nabi Musa tidak pernah turun ke bumi menjadi manusia, Pak, nggak pernah. Karena memang Bapak mereka mengatakan bahwa dia turun jadi manusia, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Tuhannya Nabi Musa, Pak, Tuhannya Nabi Musa menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat aku, pasti mati. Terus Tuhan Anda, kok dia justru yang mati? Dia kan sudah dinubuatkan. Loh, di mana Tuhannya Nabi Musa dinubuatkan? Mau menjadi manusia, dibunuh manusia, di mana itu, Pak? Ini kita sudah bergeser ini, Pak. Kita sudah bergeser. Karena Anda memaksakan. Coba satu aja bukti kesamaan antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Kesamaannya satu aja. Dia itu Allah yang turun ke dunia. Dia jadi manusia. Kesamaannya, Pak, yang saya tanya. Kesamaannya ialah dia berkuasa atas bumi dan surga. Waduh. Di mana dikatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa diberi kuasa bumi dan surga? Bukan Matius 28. Itu Yesus, Pak. Iya. Itu Yesus, saya tahu itu Yesus, itu Tuhan Anda. Diberikan kuasa, didomi, diberikan kuasa. Nah, saya minta Tuhannya Nabi Musa ini, yang memberikan kuasa Tuhannya Nabi Musa siapa? Itu Allah yang berikan kuasa. Iya, berarti tidak sama. Tidak sama. Sekarang saya tanya, kenapa? Tunggu dulu, Pak. Anda mengatakan sama. Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Sementara kekuasaan Yesus itu adalah kekuasaan yang diberikan. Nah, sekarang kalau sama, berarti kekuasaan Tuhannya Nabi Musa juga adalah kekuasaan yang diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan kuasa kepada Tuhannya Nabi Musa?
Ada jawaban? Anda kan minta Yesus. Kesamaannya Pak, antara Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Kristen, Yesus kesamaannya apa? Satu aja Pak, satu. Tuhannya Musa berkuasa atas surga dan bumi enggak? Diberikan enggak itu kuasa? Maksudnya, apakah kuasanya Tuhannya Nabi Musa itu pemberian? Itu kuasanya dia kan? Kalau Yesus pemberian atau bukan? Musa itu manusia bukan? Enggak, saya tanya. Kalau Tuhannya Kristen yang Yesus ini pemberian atau bukan? Di situ kan ditulis diberikan. Oke, sama enggak? Sama enggak tadi dengan Tuhannya Nabi Musa? Di mana Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa, sementara Tuhannya Kristen diberi kuasa. Sama enggak? Yesus turun sebagai manusia. Ya, berarti tidak sama kan Pak? Pak, tidak sama kan Pak? Iya, karena Bapak lihat dari segi manusia. Ya, saya kan minta satu aja kesamaan. Satu aja. Allah jadi manusia. Nah, Tuhannya Nabi Musa pernah jadi manusia, Pak? Dia ada datang seperti Yesus. Dia jadi Di mana Tuhannya Nabi Musa pernah datang jadi manusia? Bapak ini kan sudah baca Alkitab. Saya tahu Bapak tahu Alkitab semua. Ya, saya tanya kepada Bapak loh. Iya, saya sudah bilang Yesus itu Allah. Di mana? Ini kita berbicara mengenai kesamaan. Kalau tadi Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami sama. Nah, sekarang Tuhan Anda dengan Tuhannya Nabi Musa, mana kesamaannya? Satu aja. Kesamaan di Matius 28 ayat itu 14. Tidak sama Pak. Tuhan Anda Yesus itu diberi kuasa. Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa. Jadi saya tanya, itu kenapa Yesus dikasih kuasa oleh Allah untuk kuasai bumi? Karena dia bukan Tuhan, makanya diberi kuasa. Kenapa Allah kasih Yesus itu kuasanya? Ya karena dia perantara, dia nabinya, dia rasulnya. Masa ada manusia Allah mau kasih mereka kuasa surga dan bumi? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Tidak usah kemana-mana. Anda tidak percaya kitab Anda itu lucu Pak. Saya justru malam ini tidak nafsu tertawa. Karena ini sudah kebangetan. Anda tidak percaya kepada kitab Anda sendiri itu lucu Pak. Saya tanya kenapa Allah kasih Yesus itu? Karena dia nabi. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Paham Pak? Ini kitab Anda sendiri. Iya, saya ngerti. Saya tanya Bapak, kenapa Allah kasih Yesus kuasa? Karena Allah sudah menentukan Yesus sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuatan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Kalau Yesus nabi yang dikasih kuasa berarti Allah tidak adil. Lah, ini buktinya dalilnya Pak. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hapus saja ini. Iya, saya ngerti. Berarti Allah tidak adil kalau Allah cuma kasih kuasa untuk Yesus karena Yesus nabi. Loh, gimana maksudnya ini Pak? Yesus diberi kuasa, Tuhannya Nabi Musa tidak diberi kuasa. Berarti Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Kristen. Dengarkan Pak, kesimpulan saya sebelum diambil alih sama teman yang lain, Tuhannya Nabi Musa tidak sama seperti Tuhannya Kristen. Tuhannya Nabi Musa maha kuasa, Tuhannya Kristen diberi kuasa. Selesai. Lanjut Bang Handi, silakan. Belum jawab. Abang belum jawab ini. Apalagi pertanyaannya nggak dijawab Pak C? Ya, saya kan tanya. Kenapa Gedein dikit suaranya Pak C. Kenapa Allah berikan kuasa itu kepada Yesus sebagai seorang nabi? Kenapa nabi-nabi lain tidak dikasih kuasa? Yang menguasai surga dan bumi. Di mana Yesus menguasai surga, Pak? Di mana dalilnya, Pak? Tadi saya suruh baca Matius. Matius 28. Kalau dia menguasai surga, kenapa dia tidak punya hak untuk menentukan siapa yang di kirinya dan siapa di kanannya di surga? Tidak usah Bapak jawab dulu itu. Loh? Kenapa nabi-nabi lain tidak diberikan? Kenapa bisa begitu, Pak? Ya kenapa Anda tertawa? Anda tidak boleh tertawa. Lucu Anda. Karena di dalam kitab saudara Yesus sendiri mengakui siapa yang di kiriku dan siapa yang di kananku. Saya tidak berhak untuk menentukan itu.
Yesus telah diberikan kuasa di surga Tapi dan faktanya, bumi. tapi faktanya dia tidak punya hak Tidak punya hak di mana? di kitab Anda. Kenapa dia dikasih kuasa surga dan di bumi? Ya, itu maksudnya apa? Apakah itu data Anda itu adalah data palsu atau gimana? Karena Yesus sendiri mengaku Pak di dalam Markus 10 nomor 240 dan Matius 20 nomor 23, dia katakan begini, dengarkan. Memang kalian minum juga dari pialaku, tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiriku dan kananku, itu bukan aku yang berhak menentukannya. Ini kata Yesus, Pak. Terus dia lempar kuasanya ke atas kepada Allah. tadi katanya dia yang berkuasa di surga. Kan dia diberikan Allah. Tadi katanya dia diberi kuasa untuk di surga, tapi kenapa dia tidak berhak? Dia diberikan kuasa atas surga dan buminya. Tapi buktinya di surga dia tidak punya hak, dia tidak kuasa, Pak. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Iya, itu kan dia masih di bumi. Udah turun aja Pak Jesus, Pak Jesus biar saya yang hadapi si Juma. Kamu Juma, kamu jangan dulu, stop dulu. Woi, saya belum perkenalkan Anda bicara. Ini sudah jelas ini. Kepada aku diberi kuasa di langit, di surga. Turun aja si Jesus ini, biar saya yang hadapi kalian. Di surga dia tidak punya hak. Di bumi tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus kuasanya di surga dan di bumi itu mana? Anda tidak jawab, saya punya pertanyaan. Saya tanya, kenapa Allah berikan Yesus kuasa di surga dan di bumi? Karena dia wakilnya. Dia wakil Tuhan. Dalilnya sudah kubacakan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baru nabi-nabi yang lain kenapa tidak diberikan? Nabi yang lain itu juga diberi kuasa kepada umatnya masing-masing. Nabi Musa berkuasa menyelamatkan kaumnya dari kejaran Firaun, menyeberangi lautan sampai ke tanah Kanaan. Apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus berkuasa mengeluarkan Mesir dari Bani Israel dari perbudakan Mesir? Tidak kuasa. Ayo. Nah, Jesus tidak mau menjawab saya yang menjawab kamu Juma. Silakan. Kamu juga jangan mau ganti pemain ini. Sebentar dulu. Silakan. Sebelum ganti pemain, artinya Anda tidak percaya si Pak C ini punya ilmu ya. Pak C, Anda nggak punya ilmu katanya. Silakan turun. Bukan gak punya ilmu Pak, saya kan diminta waktu sebentar, jadi makanya saya Ya udah silakan, tapi teman Kristen Anda ini mengatakan Anda tidak punya ilmu, suruh turun. Enggak, turun aja, saya bilang biar saya hadapi kalian. Tuh, Anda disuruh turun, Anda mau turun? Iya mungkin. Gabriel lanjut, saya diam. Ya. Ustaz Alip, silakan Ustaz Alip, apa yang mau disampaikan? Ustaz. Enggak, maksudnya dia mau standby, mungkin ganti pemain. Lanjut. Enggak. Ya, Gabriel, topik apa ini, mau nyambung topik ini? Jadi begini, saya mau membantah beberapa pernyataan Juma. Ya, silakan. Juma itu memframing iman Kristen itu juga menghujat loh Juma. Yang mana yang saya hujat? Kamu mengatakan Yesus itu nabi. Di Kisah Para Rasul tadi tidak ada dikatakan Yesus nabi. Jadi Yesus itu bukan nabi. Oh, jadi kamu akui dulu. Enggak, jadi Yesus itu bukan nabi. Enggak, akui dulu kebodohanmu, saya jawab. Yesus itu nabi atau bukan? Saya tanya dulu, Yesus itu nabi atau bukan? Kamu telah memframing. Saya tanya dulu, Yesus itu nabi atau bukan? Jawab. Kenapa sih ini? Ya, saya mau tes. Kamu itu waras atau tidak? Yesus itu nabi atau bukan? Kamu yang tidak waras. Yesus itu nabi atau bukan? Sebentar dulu ya. Yesus itu nabi atau bukan? Dijawab dulu Gabriel. Jawab dulu. Yesus nabi atau bukan? Bukan. Oke, Matius 21 nomor 11 saya baca ya. Saya baca nih. Kau yang baca. Oke, saya baca. Dan orang banyak saya itu bantah nanti ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Siapa yang bilang dia nabi? Yesus sendiri atau orang banyak? Orang banyak.
Apakah orang banyak itu firman Tuhan? Itu legalitas. Berarti ini bukan firman Tuhan. Makanya begini di CBS. Oke, Matius 21:11 bukan firman dengar Tuhan. Dulu, kapan? Dengar dulu. Ya, Kalian silakan. memframing. Oke. Lanjut. Baik. Saya akan Oke. tunjukkan Saya persoalan kalian. saya tanya samamu. Siapa nabi yang sama seperti Aduh, Nabi banyak- Musa? Dengarkan. banyak bertanya terus. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa? Loncat, bajing loncat itu. Enggak. Kita membuktikan dulu Yesus ini nabi atau tidak. Tunggu dulu. Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa dalam Ulangan 18 nomor 18? Jawab. Meong. Bacakan ulangan yang kamu bilang itu. Aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Siapakah nabi yang sama seperti Musa itu? Jawab. Meong. Ulangan berapa tadi? Aduh, mau 18, dijawab, Mel. 18. Oh, Saya jadi baca ya. jadi kucing kamu sekarang. Saya bacakan. Ini binatang kucing kurasa ini. Nggak boleh ngomong begitu. Saya turunkan ya. Nah, dia Kalau- yang meong-meong, Lihat. Aduh, kalian jangan takut-takut. Jangan Oke, kejar-kejar saya sama bacakan saya. dulu. Saya ambil alih, saya bacakan. Ya. Kalau Anda nggak punya Bible, minta bantuan aja kita bacakan kok. Kita punya Bible semua di Enggak sini. penting. Saya sanggup menghadapi kalian. Ya kenapa kamu nggak tahu? Juma itu. Nabi yang sama seperti Musa, dalilnya kamu tidak tahu. Aduh. Loh, orang mau jawab kau jadi binatang kau Juma. Ayo, nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Diam kamu, nggak usah kau Ya, framing. ya, silakan dijawab. Jawab. Bacakan ulangan yang kamu yang Kamu nggak tahu. kepada saya. Masa kamu ambil kitabnya orang tapi Siapa kamu yang nggak bilang tahu? itu, Siapa yang bilang tidak? Gini aja. Saya ambil tengahnya ya. Masih mau datang. Bro Gabriel. Bro Gabriel. Ya. Anda punya Bible di situ? Saya satu perangkat. Satu nusa, satu bangsa. Berarti Anda nggak punya Bible. Nah, kan tengoklah si Juma itu kayak kanak-kanak. Berarti dia. Anda nggak punya Bible di situ. Oke, saya bantu. Saya di handphone saya. Ada Iya. Oten tidak paham Bibelnya Juma kayak sendiri. Loh, Lah kamu lucu, kau merasa mau hadapi saya baru kamu nggak tahu Bibel. Juma. Kamu harusnya jadi murid saya, bukan menghadapi saya. Ngaku. Kamu harusnya jadi muridku. Kamu tahu nabi yang sama seperti Musa aja kau tanya di mana itu tertulis? Bukan Tertulis di Kamu mana juga nggak itu? tahu, Juma. Dengar, kamu kan mengutip, baca dulu ulangan itu karena kamu hanya Masa kamu mengutip, tidak tapi kan- tahu ulangan berapa? Loh. Itu ulangan berapa? Kan, aduh. Saya gimana tanya sih itu ulangan bisa berapa? begini? Itu ulangan berapa? Kenapa ulangan berapa? Belum tentu itu ke Yesus, biar Anda tahu. Jadi siapa nabi yang sama Juma. seperti Musa? Tidak ada yang sama seperti Musa. Dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul, Anda akan berat kalau di Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Cukup di kitabmu. Kisah Para Rasul 3 diterangkan, bukankah telah dikatakan Musa? Ini saya bacakan kamu. Cendol, ini saya sudah bacakan kamu. Bukankah telah dikatakan Musa bahwa Tuhan Eloh akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Meong, Kisah Para Rasul berapa? Perjanjian lama kamu bahlul, perjanjian baru juga kamu bahlul. Jadi kau itu jadi muridku aja yang paling bungsu. Ngaku-ngaku. Loh, ini dalil di kitabmu kamu nggak tahu. Ya Kisah Allah Para ya Rasul berapa biar saya baca? Kisah Para Rasul berapa? Meong, mana? Aneh Kamu kan sekali cuma bro, ngutip. kalau Kristen bertanya Bible itu aneh. La haula wala quwata illa billah. Dengar ya yang di Celebes, dia mengutip, dia harus mempertanggungjawabkan. Dengarkan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Di mana tertulis? Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah nabi itu dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ulangan 18 Gabriel, masa kau nggak paham Dan sih? akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa ini? Ulangan Dengar ya, 18 Juma. 18.
Yesus itu tidak membasmi siapa-siapa, dia tidak membunuh. Berarti Jadi bukan enggak- dia. Jangan, Berarti bukan dia. jangan kamu. Makanya Berarti bukan jangan dia. Aduh, gimana Berarti sih saya bukan ngomong? berarti bukan dia yang ada di dalam Ulangan 18:18. Saya mau menjelaskan, kamu dengarlah kalau saya mau menjelaskan. Jawab dulu. Berarti Jawab dulu, ini mau jawab dijawab, dulu. Meong. Berarti bukan dia yang sama seperti Nabi Musa. Betul? Gimana nih? Kamu jangan Cemana ini? framing kitab Cemana orang ini? Juma. Berarti bukan Masa- Yesus. Kamu diam. Berarti Aduh, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Berarti bukan Yesus yang sama Gimana seperti dijawab begini? Kalian ini Yesus. penakut sama saya. Enggak, Saya mau jawab, jawab, dia jawab terus. dulu. Kan Iya, Yesus saya mau itu jawab, Meong. Cuma Meong. katamu Yesus Meong. itu bukan nabi. Berarti Ulangan 18:18 Diamlah kau, itu Meong. bukan Meong, Yesus. Betul? Aduh, gimana sih? Udah, kau jawab, kau nangis. Nangis. Kau nangislah sama istrimu, ayo. 1, 2, 3, nangis, dimulai. Ternyata bukan Yesus yang nabi seperti Musa, karena Yesus bukan nabi. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 3 ini, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi yang sama seperti Musa yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Jawab. Tito, Ota, Ikan Tri. Silakan. Jadi di sini ada 3 data ya. Kisah 3:22, Kisah Ulangan 18:18. Kisah 7 juga. Kisah 7 juga. Terus yang paling fatal tadi Matius 21:11 itu dianulir sama dia. Yesus bukan nabi. Itu intinya di sini ya. Mampus. Ayo. Hei. Jangan kau pura-pura pikun. Hei. Kita aja muslim, Banyumak membaca, kita tahu, oh ini loh. Berarti kita belajar. Anda ini apa ya Pak Banyumak? Di mana Banyumak? Terus sudah gitu kamu mengaku di dalam dirimu ada Roh Kudus. Hah? Tai kucing. Masih mau diulang? Mestinya kalau kau belajar bro, ngerti Bible, nggak usah kau nanya apa yang dibaca Banyumak gitu loh. Tito, ada di dalam dirimu Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Dengarkan perkataan saya. Kucing tai. Tai kucing. Masih mau kau datang. Jadi belajarlah. Jadi kalau ada Belajar apa Handi Celebes? Belajar kalian itu memiliki etika. Kamu pertanyaanmu berapa? Saya tanya Saya yang jawab, Kisah kamu Para ngomong. Rasul 3 itu nabi mana yang sama seperti Musa? Jawab. Yesus bukan nabi, ngapain disamakan Yesus dengan Ya Musa? makanya saya tanya, yang di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 ini nabi siapa? Jawab. Banyak nabi di Judaisme itu bertamu, kamu tahu juga ya. ini perjanjian baru bro. Di perjanjian baru, cuma ini mau dijelaskan. Tuhan inilah kalau nggak punya Tuhan, diajak diskusi. Nah ini kau diskusi pakai iman, nggak pakai data bro. Tadi saya menjelaskan Al-Quran, kamu tertawa. Sekarang kamu nangis. Enggak nangis saya. Terus Framingmu aja tuh. Terus kenapa? Saya mau jawab, kamu itu ketawa-ketawa kayak meong. Diam aja dulu kamu di situ, dengar ya. Silakan. Juma Meong, dengar dulu Juma Meong. Ya udah, ya, silakan jawab. Silakan. Yang mana dulu yang anda mau tangan ini? Yang mana? Iya. Juma Meong di Ulangan 18 ayat 18 itu kamu asal bunyi. Itulah karena kamu terlalu banyak memframing kitab orang. Kitabmu aja dulu urus Juma Meong. Kenapa kamu nangis? Itu kan bukan kitabmu juga. Enggak nangis. Hah? Itu kan juga bukan kitabmu. Mana? Yang mana? Ulangan. Itu kan kitabnya Nabi Musa. Kenapa kau bilang itu kitabnya Musa? Ya memang betul. Juma. Aduh. Juma. Apa yang kau ingin jelaskan? Apa? Yesus tidak pernah mengatakan itu kitab orang Kristen dan kitab orang. Dasar
Dasar kau, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, tuyul. Aduh, dibilang dasar. kitab Taurat lagi, aduh. Ulangan itu masuk di mana? Ulangan itu di mana? Ulangan itu masuk di mana? Udahlah Juma Meong. Nangis. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Stop dulu. 5 kitab Musa itu, 5 kitab Musa itu termasuk ulangan, bro. Nangis dia nangis. Masih mau Kita datang para besok. nabi. Tuhan Yesus bilang kita akan di mana? penakut. Di mana Taurat itu? Sama saya mau nggak Juma? Ini kita sudah head to head Bahlul. Kita sudah head to head ini Bahlul. Bahlul, ini sudah head to head. Di sini kamu tidak di mute. Di sini kamu tidak di kick. Kalau di komalmu kau main kick, kau main mute. Enggak, kita berdua ayo. Sekarang kita berdua ini, Tuyul, kita sedang berdua ini, Tuyul. Kau jangan. Apa kita sama-sama? Kita sama-sama bukan punya komal. Tidak ada yang main mute di sini. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Jawab. Kenapa kamu memframing saya Yahudi? Lah, itu buktinya kau bukan Yahudi, Bahlul. Makanya Taurat itu bukan untuk kamu, karena kamu bukan Yahudi. Masalahmu apa, Juma? Ya. Ulangan 18:18 itu nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa? Berarti bukan Yesus. Dengar Juma, Yesus bukan nabi. Tapi faktanya Yesus mengaku nabi. Di mana tertulis? Ayo saya hadapin kamu. Di mana Yesus Lukas mengaku nabi? 4:24. Lukas 4:24 ya, baca. Lukas 7:16. Baca, nggak usah ngutip kitab orang kau Juma, udah menghujat kau sebenarnya. Lukas 7:39. Gini beginilah cara diskusi anak-anak yang sudah Yohanes 4:19. Yesus mengaku, kamu itu beruntung dialog dengan saya. Ketika kamu tidak tahu Yesus itu mengaku nabi, saya menunjukkan ke kamu Yesus mengaku nabi. Aku tunjukkan ke kamu Yesus mengaku nabi. Kau masih menangis juga kau. Udah kuajarin masih juga kau celoteh sana sini. Juma Meong, dengar Juma Meong. Nangis. Jangan cuma hanya jangan hanya mengatakan Lukas begini, kayak anak-anak. Juma syukur. Padahal yang di bawahmu itu sudah berjambang loh. Syukur-syukur aku ngajarin kamu. Syukur-syukur aku ngajarin kamu. Paham? Kabur. susahnya ini parah ini teman Kristen gitu ya. Bang Juma membaca data, dia nanya di mana tuh, artinya dia nggak belajar. Iya, memang mereka ini tidak cinta kepada Bibelnya. Mantap Gurunda, bagus. Mestinya kan kalau orang bicara itu nangkep seperti kita nih, misalnya nih Ustadz Alif, Bang Juma, kalau Anda menanyakan Al-Quran langsung paham. Oh, di sini tuh. Nggak perlu nanya itu Quran surat apa ya? Kan malu dong kalau ngomong kayak gitu. Malu dong. Udah dikasih bukti Yesus ngaku nabi, di sini dalilnya, di sini dalilnya. Sekali aja ya, kecuali lu daftar jadi anak muridku, baru tak kasih ulang lagi. Di mana Yesus ngaku nabi? Daftar jadi muridnya Bang Zuma biar tak ajarin. Gurunda, Iya, sebelum ke Pace, silakan Ustaz Alif. Enggak, itu klarifikasi sama Yesus. Tanya coba sama dia, benar nggak kalau Yesus itu nabi? Saya pengen tahu juga. Katanya bukan. Pace setuju nggak kalau Yesus itu nabi? Itu Yesus. Pace, silakan Pace. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Wah, mendadak nolak juga ini. Mendadak nolak. Siapa tadi Ustaz Alif ya? Ya. Pak Ustaz Alif. Silakan. Suaranya pelan. Ya. Gedein dikit Pace suaranya Pace. Ya, halo. Deketin Mbak Pace. Sudah. Bisa. Kecil banget Pace pakai handsfree apa pakai apa? Handsfree. Handsfree-nya dicopot aja Pace, pakai HP aja langsung coba. Iya, sudah. Coba Pace. Halo. Lebih kecil Pace. Halo. Iya. Kayak suara dari jauh gitu loh. Coba Pace.
Allahu Akbar. Masya Pace coba. Allah. Tes. Ya. halo, halo. Nah, ini Tes, baru tes. Pace yang asli. Silakan Pace. Oke, baik. Ya. Ya. Jadi saya mau tadi tanggapi yang Pak Alif ngomong ya. Pak Alif Ya. kan minta untuk klarifikasi sama Yesus ya. Ya. Ah, Pak, Yesus itu Tuhan yang silakan Bapak minta klarifikasi. Dengan segera dia akan jawab itu klarifikasi. Loh, banyak buktinya kalau Yesus nabi. Ya, contoh pengakuan dia itu ada di Matius 13:57 juga, Pak. Dia bilang apa? Oh, yaudah, nih saya bacain ya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini Yesus. Lalu Yesus bilang, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini Yesus yang bilang, seorang nabi ini siapa? Seorang nabi, ya. Dia bilang dia seorang nabi ya kan? Iya. Kalau nabi itu mati, bangkit enggak? Buset, kenapa lari ke sana, Pace? Iya. Yesus sendiri bilang. Dari siang emang Yesus sengklek sendiri otaknya nih. ngaku. Ditanya apa jawab apa? Gak apa-apa, dia belajar dia. Hormati aja, kasihan dia. Silakan Pace. Iya kan saya tanya, Anda bilang dia nabi kan? Loh, iya, ini Yesus sendiri yang bilang. Iya itu kan dia bilang seorang nabi itu nanti akan tidak diterima di rumahnya kan? Karena memang dia akan karena dia memberitahukan hal itu karena kepada nabi-nabi juga yang sebelum dia sama. Nabi-nabi sebelum dia juga ditolak. Nah, artinya dia seorang nabi, betul ya? Kalau dia nabi, kenapa dia bisa bangkit? Bukan pertanyaan ke situ, Pak. Pastikan dulu kalau dia itu seorang nabi sesuai dengan pernyataannya, Pak. Dia bangkit untuk dijadikan Tuhan oleh Paulus. Roma 14:9. Nah, itu next levelnya itu. Dia bangkit. Dia bangkit Iya. kan? Dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Dia bangkit kan? Iya, tadinya nabi, Pak. Tapi ketika masuk ke meja Kristen, dia bangkit untuk menjadi Tuhan Anda. Dia bangkit. Yes. Tidak ada nabi yang bangkit. Yesus itu nabi. Selesai Tidak ada. tugasnya ketika dia terangkat ke langit. Yesus berubah menjadi Tuhan. Ketika Paulus mengajarkan ke Roma dan Yunani, mayat yang dibangkitkan itu telah menjadi Tuhan. Roma 14:9. Artinya dia bangkit kan? Bangkit, hanya di Kristen ada nabi bangkit menjadi Tuhan, hanya di agama Anda. Entah belajar di mana itu. Nabi-nabi lain bangkit tidak? Tidak, karena mereka nabi. Dan kemudian misi mereka udah selesai, tamat. Nabi Musa tamat, Daud tamat, Salomo tamat. Semua nabi-nabi tamat ajarannya dan tidak ada satupun nabi yang disembah oleh manusia. Dan Oke. Yesus bangkit. Yesus itu sebenarnya kalau Anda mengatakan bangkit, Anda keliru, Pak. Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian. Dia bangkit dari pingsan. Kalau di dalam agama Anda itu sebenarnya Yesus itu bangkit dari pingsan. Loh, kenapa tertawa, Bapak? Yesus di dalam kubur itu tidak mati, Pak. Dia pingsan. Pingsan. Yang Iya. lambungnya ditusuk sampai bolong lambungnya itu. Itu belum siuman di situ, Pak. Masih pengaruh obat yang diminum ketika dia disalib, anggur asam. Juma jangan ngarang-ngarang lah kau Juma. Ya itu fakta. Ngarang-ngarang aja. Ya itu fakta. Sekarang ketika Yesus Faktanya di bangkit, mana? dengarkan, ketika Yesus bangkit dari kubur, ya bangkit dari pingsan ya, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dirinya manusia. Jawab. Gak perlu dijawab. Ya nggak perlu dijawab. Ah. Provokasimu itu nggak berdalil. Lo kok enggak provokasi, enggak berdalil? Lukas 24, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangkit dari pingsan atau dia membuktikan dirinya adalah Tuhan. Sekarang gini, dalilmu mana? Dalilmu mana yang mengatakan dia pingsan? Mana dalilmu? Lah, kalau dia tidak pingsan, kenapa dia bisa hidup? Ya, elah manusia ini. Dia kan penguasa. Penguasa di Pasar Senen. Penguasa atas maut.
Penguasa atas maut, tapi dibunuh sama tentara Romawi. Ya itu kan sudah dinubuatkan. Di mana ada Tuhan dinubuatkan mati? Udah Inilah ada bang, udah ada. Enggak ada. Enggak ada ayat. Ada. Mana ayatnya? Tunjukkan ke saya. Tuhan pencipta langit dan bumi menubuatkan dirinya mati dibunuh oleh manusia. Mana? Di mana tertulis itu? Dari kitab Kejadian. Ya, kitabnya agama lain lagi yang diambil. Coba di mana? Di mana? Yesus orang apa? Saya tanya. Kamu bilang kitab Kejadian orang Yesus orang Yahudi. Anda orang apa? Kenapa? Kalau saya percaya dia. Percaya dia. Di mana Yesus mengajarkan? Di mana? Silakan Bang Andi. Silakan Bang. Pace sabar dulu Pace. Tidak, saya tidak bisa, dia loncat-loncat. Anda Pace yang loncat. Siapa yang loncat? Pace. Dia loncat. Cerita Gampang nih lawan Juma ini gampang. Ferdi, ntar dulu Ferdi, diam dulu ya. Pace dulu, selesai Oke, dulu. Oke. Saya cerita Yesus bagaimana diutus untuk datang. Dari kitab Perjanjian Lama, Yesus makan ikan goreng itu membuktikan dia bangun dari pingsan atau dia membuktikan dirinya Tuhan? Jawab. ini guru bodoh, orang belum bicara selesai, potong. Anda nggak usah jauh kemana-mana, kitabnya agama Yahudi nggak perlu Anda bawa. Pertanyaan saya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bangun dari pingsan atau membuktikan dirinya adalah Tuhan? Jawab. Kau buktikan dulu dalil dia pingsan. Ferdi, diam dulu, saya belum perkenalkan Anda bicara ya. Nantilah habis Pace dulu ini. Biar Pace dulu mau belajar, dia bertanya, nggak apa-apa. Apalagi Pace? Guru ini bodoh ini. Siapa yang bodoh? Kok ngamuk? Jangan marah lah Pace. Santai Pace. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bangun dari pingsan atau untuk membuktikan dirinya Tuhan? Begini, di live TikTok ini. Yesus itu nggak pingsan. Nah, kalau nggak pingsan kenapa dia siuman? Di live ini Anda Bangkit dari kematian. Oh, bangkit dari kematian, nenekmu kiper. Kayak mana ceritanya bangkit dari kematian? Mau tahu nggak? Saya kasih data Yesus itu tidak mati di Lukas 11 29 32. Ketika orang banyak itu mengerumuninya ya bro ya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka, Anda ini tidak percaya diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Yunus itu, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan hidup. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi hidup. Bukan di perut bumi, Bang Andi. Ya. Bukan di perut bumi, dia hanya di dalam goa. Di dalam goa lah, oke lah. Gitu. Diam semua, lanjut. Di mana Yunus pingsan bang? Di mana Yunus pingsan? Di dalam perut ikan dia nggak mati bro. Ya mana tulisannya, mana ayatnya? Kamu ngarang. Di dalam perut ikan Yunus itu mati atau tidak? Wahai Sambo. Ya tadi kan kau katakan dia pingsan, mana Iya, ayatnya? Yesus juga hidup. Yesus hidup juga di dalam goa. Nggak mati dia itu. Dia bilang tadi pingsan. Iya, dia pingsan. Coba, sesudah dia minum anggur asam, sebelum ditusuk lambungnya dia sudah pingsan duluan. Sebelum menyimpulkan pingsan, buktikan dulu dalilnya. Dia pingsan apa mati? Buktinya dia bangun dan mendorong batu ke pintu goa. Karena dia bangkit dari kematian, bukan pingsan. Mana ada? Dari mana kamu tahu dia mati? Dari mana? Sementara dia memberikan tanda Yunus. Sebagaimana Yunus dalam perut ikan, demikianlah juga anak manusia di dalam perut bumi. Yunus di dalam perut ikan hidup. Yesus berarti dalam perut bumi juga hidup. Percaya Yesus tidak ngana? Ya memang dia hidup. Baca aja. Tuh, mengaku udah Pace udah mengaku memang udah hidup. Pace, ore Pace. Kita baca dalilnya dulu. Ore Pace. Yesus nggak pernah mati ya Pace.
saya enggak ini, pingsannya saya enggak percaya. Itu dia sudah mati. Mana Tubuhnya- ceritanya mau mati kok dia bangun lagi makan ikan goreng? Rohnya hidup. Kamu pikir dia zombie? Hah? Orang udah disalib, udah ditusuk perutnya, disaksikan oleh orang banyak, disaksikan oleh prajurit Romawi. Kok kita akan pingsan, itu udah nggak masuk akal. Sebenarnya ya Kristen ini kalau mau pakai akal saya teman-teman di sini ya, bahwa apa ya, Yesus itu udah sebelum ada penyaliban dia itu berdoa bro, terus minta lagi tanda-tanda Yunus. Artinya apa? Bukan Yesus yang disalib gitu loh. Yesus itu diselamatkan oleh yang mengutus dia. Masa Anda tega sih Yesus tidak minta mencelakakan dia tanda- disalib? Yesus tidak minta tanda Yunus. Yesus memberitahukan tanda-tanda Yunus. Dia tidak Tapi minta. Dia memberitahukan tanda Yunus seperti tanda dia sendiri. Ya toh seperti itu. Artinya Pak C, Yesus tidak mati seperti Yunus tidak mati. Pak C. Tubuh manusianya mati. Buset dah. Sekarang saya tanya, Anda kalau mati roh Anda hidup enggak? Hidup. Hidup. Ya itu. Nah. Bagus itu, semua jawab itu bagus. Nah. Terus apa bedanya? Terus saya katakan kepada saudara, jasad yang masih ada roh di dalamnya itu mati atau hidup? Jasadnya itu bangkit hari Minggu. Jasad yang di dalamnya masih ada roh, ketika dia tidak merespon, dia pingsan atau mati? Pingsan. Pingsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Digebukin lo sama Tritung yang lain, Sus. La haula wala quwata illa billah. Jadi, Pak C, di dalam gua, Pak C dengerin dulu Pak C. Tabe Pak C, di dalam gua jasadnya Yesus dan rohnya Yesus ini tidak pernah berpisah ya Pak C ya. Artinya tidak pernah mati Pak C. Hore, Pak C pinter. Pingsan tadi. Roh Anda meninggalkan Anda. Betul? Ya itu kalau roh meninggalkan. Ini Yesus tidak ditinggalkan oleh roh. Iya, dia bangkit dengan badan kemuliaannya. Berarti dia pingsan kan? Dia mati. Loh, kalau mati berarti 3 hari kemudian jasadnya bau, betul? Ya, itu Tuhan Yesus itu begitu. Loh, jasadnya bau tidak? Jasad manusianya membusuk tidak pada hari ketiga? Tidak membusuk. Kenapa tidak membusuk? Ya, karena itu tubuh kemuliaan. Buset. Tubuh kemuliaan kok makan ikan goreng? Karena begini, Bang Suma samakan tubuh Yesus itu sama dengan tubuhnya Bang Suma. Lah buktinya dia mati. Saya melihat Yesus itu mati hanya karena setetes anggur dia mati. Bang Suma mati tidak akan mati. Ferdi diam dulu Ferdi. Sebentar Pak. Ferdi diam dulu. Tadi kata Juma kan Yunus itu mati. Kutanya dalilnya dia nggak. Yunus nggak mati. Yunus nggak mati. Tompel. Yunus pingsan. Iya, Yunus pingsan kata si Juma. Loh, sekarang kok Yunus pingsan? Kok Yunus pingsan? tidak mati kan? Tidak mati. kan? Biar dia ini nggak dengar orang ngomong Iya. apa ya? Biar saya buktikan dalilnya dia mati. Yunus 2 ayat 2. Oh, Yunus 2 ayat kesusahan. Dia mati. Iya, dia mati. Masa sih? Yunus 2 ayat 2 baca. Oke, kita baca. Masa sih mati? Katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Di tengah-tengah orang mati bukan dia yang mati. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Berarti dia mati atau hidup? Ya oke. Masa orang mati berteriak? Sebentar Bang Jiwa. Ferdi diam dulu. Bisa nggak orang mati berteriak? Dari tengah-tengah. Omelin Pak C, orang mati berteriak Pak C, omelin Pak C. Dunia orang mati jangan kau makan dunia orang hidup. Berarti sudah ada saingannya Yesus ini. Mati bangkit juga ternyata Yunus. Artinya di Yunus 2 ayat 2. Berarti Yunus juga bangkit dari kematian.
Iya, dia dibangkitkan. Jadi Tuhan juga dia. Dia dibangkitkan, bukan bangkit. Dia dibangkitkan Tuhan. Allahu Udah pengen Akbar. ngeles lagi, cuma udah kena kau nih. Bro, Ferdi dengerin dulu saya bacakan ya. Dengerin ya. Baca. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Nah pertanyaan sekarang, apakah orang mati bisa berteriak? Ini di alam kematian ini maksudnya. Iya. Artinya Dia dari alam kematian berteriak, artinya dia sudah mati. enggak. Jadi begini aja Salah. Bang Juma. Oh, enggak sih. Apakah orang mati bisa berteriak, Ferdi? Itu aja. Waduh. Apakah orang mati bisa berteriak? Sekarang kau mau bahas logika. Ya jawab dulu, bagaimana Ferdi. orang- Awas lu orang Ferdi, mati awas. bisa hidup Gua gigit lagi kupingku nih. secara Saya gigit logika. kupingku nih nanti nih. Kamu mau Enggak, lari kalau kemana? kau mau bahas logika, jangan kau bawa ke iman. Kalau Bagaimana kamu orang mati bisa jadi hidup kok secara logika? kalau Anda memaksakan Yunus hidup ya dari alam kematian, berarti dia juga bangkit dari kematian. Jadi Tuhan dia lagi dia. dibangkitkan, dia dibangkitkan. Dia bukan bangkit tapi dia dibangkitkan. Dikatakan di data nomor satunya, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ini kalau orang mati bisa enggak berdoa? Kutanya dulu sama. Ya ini secara keimanan Bang Juma. Keimanan. Sekarang kalau kau bahas, kalau Iman kau mau dilawan bahas Bang Juma logika, sih. Bang Juma iman jangan dilawan Bang Juma. Jangan dipotong. Bagaimana orang mati bisa hidup kalau pakai logika? Bung. Kita pakai keimanan dengar. atau mau pakai logika? Berdoalah Yunus kepada Tuhan. 1. Di data nomor 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Tuh, coba. Mati enggak dia ini? berarti kan Mati dia- enggak? Mati tidak? Matilah dari liang dalam liang kubur. Mana ada? Masa dalam perut ikan itu dibilang liang kubur? Ini Yunus lagi berdoa. Iya. Dia menceritakan kalau kau tentang hidupnya. Kalau kau bayangkan kuburan seperti tanah ya susah lah, cuma nggak Lah, nyampe otak. Makanya liang kubur katanya. Ini kan kata kiasan bahwasanya dia sudah Kata mati, kiasan. cuma Dari mana? itu saja kok nggak paham. Lalu dikatakan Kalau- begini, kalau- dengarkan. Dikatakan begini. Lalu kepadaku apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Hayo. Ini Yunus berdoa. Ini Yunus berdoa. Dan doanya makanya dia dikabulkan. Dan dia Iya, dia keluar. dibangkitkan dari kematian. Dan dia keluar. Kalau dia dibangkitkan dari kematian, kenapa dia berdoa? Ya supaya dia dibangkitkan. La haula wala quwata illa billah. Dia kan menjerit dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak. Di dalam perut ikan, bukan dikubur. Dia bukan dikubur. Bagaimana orang berteriak di tengah-tengah dunia orang mati? Dia hidup atau mati? Ya dia di dalam perut ikan itu ancaman nyawanya itu sudah 0%, nyawanya tinggal 0% itu, tapi dia masih hidup, Ini buktinya nggak dia jelas. masih berdoa. Ini kata-katanya ini jelas. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dia Mati hidup atau tengah-tengah mati? orang mati. Sedangkan dengarkan, di dalam Yunus 1 diterangkan begini. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat kuat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bukan dikubur dia masuk ke dalam perut ikan. Iya, kuburan yang Terus? kau bayangkan itu nggak seperti kuburan seperti tanah. Baca Yunus 2 ayat 6-nya. Iya, saya ngerti, saya paham. Dengar ini. Tapi di sini apa- Yunus berdoa, khawatir dulu. Bung. Berarti dia hidup.
Kau artikan dulu ketika Ini itu aja nih engkau pertanyaannya, naikkan Sambo. nyawaku Ferdi dari dengerin dulu dalam ya, liang biar kubur. nggak muter-muter di sini. Kamu harus jawab dengan iman terserah, dengan ilmu terserah. Bisa nggak orang mati berdoa? Jawab dulu. Bisa nggak orang mati Ke berdoa? data. Ini dulu Secara bisa nggak iman orang mati bisa. berdoa? Ini dulu lu jawab. Secara iman bisa. Secara iman bisa, secara akal. Kalau secara akal nggak usah bahas agama, Bung. Agama itu nggak bisa dimasukkan dengan Oke, jadi akal di sini seluruhnya. Anda diskusi nggak pakai akal. Agamanya tidak masuk akal katanya. Jadi Anda diskusi Kau nggak pakai harus akal, pakai iman. Kau harus bisa memisahkan, Bung. Kapan kita pakai akal, kapan kita Oke. pakai iman. Sekarang saya kasih pertanyaan, Anda jawab pakai akal apa iman nih? Bisa nggak orang mati berdoa? Ya pakai iman lah. Ya, Kalau pakai iman akal jawabannya apa? Nggak nyampe. Pakai akalnya nggak nyampe lah gimana? Bentar sih? dulu, dengerin dulu, sederhana lo ya. Berarti tidak masuk Bisa akal, nggak? katanya. Dengerin dulu sebentar. Bisa nggak orang mati berdoa? Coba jawab pakai iman. Bisa. Coba jawab pakai Kan akal. ada rohnya. Ya coba jawab pakai Kan ada akal. roh kematian nah. Ya coba Pakai jawab akal pakai nggak akal. bisa. Orang mati berdoa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena Baik, sakit. pinter. Lanjut, nggak bisa katanya. Jadi kalau pakai akal, Iya. orang mati tidak bisa berdoa. Tapi kalau pakai iman, orang mati bisa berdoa. Jelas ini Bang Juma. Lanjut. Ya, Kan rohnya masih itu. sayangnya Pak. imanmu Rohnya ini kan tidak yang masuk, mati. imanmu tidak masuk akal jadi tertolak. Untuk apa didiskusikan lagi? Ya itu kan pendapatmu. Loh, tadi katanya jangan bawa akal, sementara Ayat- kita beragama itu harus Ayat pakai udah akal. kebuktikan. Oke, kau mau pakai akal biar ku Iya, buktikan ayatmu. Kau mau pakai akal. silakan. Bagaimana umat Muslim yang mati masuk neraka bisa masuk ke surga? Ya, karena dosanya sudah dihapuskan. Cobalah pakai akal kau. Ya, sama seperti orang yang di penjara. Nah, Setelah masuk di penjara, hukumannya sudah selesai, imbas dengan perbuatannya, keluar enggak dia dari penjara? Hei, Ferdi. Hei, Sambo. Hei, Sambo. Hei, Sambo. Neraka bukan penjara. Sambo. Ketika orang di penjara dosanya, kesalahannya sudah tertebus oleh masa penjara, apakah dia dikeluarkan dari penjara atau tidak? Jawab. Neraka bukan penjara, Bos. Nah, itu penjara. Itu tempat hukuman itu. Kau masukkan kakekmu hilang, Bos. Itu neraka itu adalah tempat hukuman. Nah, sekarang saya tanya samamu. Sekarang, ini nenek lampir diam dulu, nek lampir. Saya bukan nenek lampir. Nek lampir diam dulu. Sambo. Mana ini perempuan ngomong ini, turunin dulu nih ada. Sambo. Kalau udah kecebur ke neraka, gimana lagi mau naik ke surga? Udah hangus lah. Gimana gitu? Nah, terus apa fungsinya Yesus juru selamat nggak bisa nyelamatin orang masuk neraka? Apa fungsinya anjir? Oke, saya tanya sama kasih Diselamatkan sebelum masuk neraka, Bos. Matius 7:21. Setiap orang yang menyatakan diri Yesus Tuhan, setengahnya masuk neraka. Ngapain anjir? Nanti saya Konsep kasih apa Markus itu? 9:49 nih. Sambo. Karena setiap orang berarti akan semua. digarami dengan api di neraka loh. Sambo. Gimana itu? Maaf guru dah motong. Lanjut. Sambo, dengarkan. Mak lampir diturunkan dulu, host. Turunkan dulu host ini, ibu-ibu ini, host jangan dinaikin lah, ngomong melulu dia ganggu. Siap. Iya. Yeremia 17, dengarkan Sambo. Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan hasil perbuatannya. Kalau perbuatannya seimbang antara perbuatan jahat dan perbuatan baik, orang itu diupah sesuai dengan perbuatannya. Ini gimana logikamu? Silakan, Saudara Sambo. Itu yang menjadi hakim nanti Tuhan Yesus, bukan saya. Nenekmu kiper. Woi. Saya tidak tanya Yesus itu jadi apa di sana, jadi kuntil atau apa, saya tidak tanya itu. Yeremia 17 nomor 10, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya setengah baik, setengah buruk, bagaimana cara membalasnya? Jawab. Itu kewenangan di tangan Tuhan, cuma bukan ukurannya 50-50. Ini aturan mainnya ini aturan mainnya ini.
akan membalas perbuatan dengan setimpal. Saya tanya, perbuatan baik dibalas di mana? Saya tanya kamu dulu, perbuatan baik dibalas di mana? Cuma setimpal bukan berarti 50-50. Iya, saya tanya sesuai memang. Tapi saya tanya samamu, kalau ada perbuatan baiknya, dengarkan, kalau ada perbuatan baiknya dan ada perbuatan buruknya itu diupah di mana? Itu yang menilai nanti Tuhan. Perbuatan buruknya diupah di mana, Tuyul? Kita nggak bisa cuma. Saya tidak tanya bisa atau tidak bisa. Saya minta otakmu itu difungsikan. Cuma kayak di pengadilan. Yesus mengatakan di dalam kitabmu Matius 16:27, sebab anak Maria akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, anak manusia ini akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang perbuatan baiknya ada, perbuatan buruknya ada, ini diupah di mana dia? Perbuatan buruknya di neraka, perbuatan baiknya di mana? Ya, jangan kau tanya sama aku, cuma tanya sama ya aku. udah. Udah turun. Bisa kau cuma kan. Ilmu bro. Turun. Bukan ilmu, bukan diskusi namanya ini mah. Kau ganti seragammu pakai kain kafan. Kamu nggak ada ilmu.